Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pada materi Face Negotiation Theory. Sebelum masuk ke pembahasannya, tak lupa juga kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Dan kelompok satu beranggotakan yaitu Ahmad Azumah, kemudian saya sendiri yaitu Ardin Surya, kemudian ada Mbak Febrianti, Fatimah Zahra, ada Mbak Tanaya Tria Pandita, kemudian ada rekan kami juga Mbak Rofita Umi dan juga Revika Tria. Price Negotiation Theory merupakan suatu teori negosiasi yang pertama kali diusulkan oleh Brown dan Levinson pada tahun 1978. Dalam memahami bagaimana orang-orang dari budaya yang berbeda mengolah hubungan dan perbedaan pendapat. Teori ini berpendapat bahwasanya wajah atau citra diri sebagai fenomena universal yang meliputi seluruh budaya. Face Negotiation Theory dikembangkan oleh Stella Tinktome pada tahun 1988. Teori ini memberikan sebuah dasar bahwasanya untuk memperkirakan bagaimana manusia akan menyelesaikan suatu karya wajah dalam sebuah kebudayaan yang berbeda. Wajah ataupun suatu rupa mengacu pada gambar diri seseorang di hadapan orang lain. Hal ini melibatkan rasa hormat, penghargaan, status, koneksi kesetiaan, dan nilai-nilai yang saling serupa dalam suatu perbedaan itu sendiri. Teori negosiasi wajah ini sendiri memiliki daya tarik dan penerapan lintas budaya karena Stella Tinktome, pencetus teori ini berfokus pada sejumlah populasi budaya, termasuk dalam negara Jepang, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan lain sebagainya. Tinktome menjelaskan bahwa budaya memberi kita bingkai interpretasi yang lebih besar, di mana wajah dan gaya konflik dapat diapresiasikan dan dipertahankan secara bermakna. Inti dari teori ini yaitu menjelaskan perbedaan-perbedaan budaya dalam merespon suatu konflik yang ada. Selanjutnya, definisi wajah. Erving Goffman mengatakan bahwa wajah adalah citra diri yang ditampilkan individu dalam perbincangan dengan orang lain. Erving Goffman mendefinisikan wajah sebagai sesuatu yang dipertahankan, hilang, atau diperkuat. Ia percaya bahwa wajah dan semua aspek yang berhubungan lebih mudah diterapkan dalam studi kelompok sosial. Ada dua cara memaknai wajah. Yang pertama, perhatian wajah atau face concern, di mana hal ini berkaitan dengan wajah seseorang maupun wajah orang lain. Adanya unsur kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain. Yang kedua, kebutuhan wajah atau face need. Face need sangat mempengaruhi saat berkomunikasi. Penampilan wajah memiliki pengaruh sehingga dapat diterima dengan baik dengan lawan bicara. Selanjutnya, teori wajah dan kesopanan. Konsep kesopanan memberikan perhatian pada khalayak, perilaku, dan produser yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan keharmonisan dalam hubungan. Ada dua jenis kebutuhan universal. Yang pertama, wajah positif atau positive face. Pada wajah ini terdapat keinginan untuk disukai dan dikagumi oleh orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Wajah positif akan lebih dikagumi dan disukai orang lain. Contohnya, habis ini bantuin ngerjain tugas ya. Oh oke, sip. Yang kedua, wajah negatif atau negative face, di mana pada wajah ini terdapat keinginan untuk menjadi mandiri dan tidak dibatasi. Wajah negatif akan lebih otonom dan dijauhi orang lain, seperti pada contohnya, tolong dong ambilin bolpen di atas meja, enak aja nyuruh-nyuruh, emang aku siapa, pembantu? Selanjutnya itu ada kerja wajah atau face work. Kerja wajah atau face work merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk kebutuhan atau keinginan wajah diri sendiri ataupun orang lain. Hubungan bagaimana individu berusaha untuk menyelaraskan apa yang mereka lakukan dengan wajah mereka. Selanjutnya, terdapat 3 jenis kerja wajah atau face work.
Yang pertama itu wajah bijaksana. Dalam hal ini, merujuk pada tingkat di mana individu menghormati otonomi atau kemandirian orang lain. Yang kedua itu ada wajah solidaritas. Dalam hal ini, berhubungan dengan bagaimana individu menerima orang lain sebagai bagian dari kelompok. Nah, yang terakhir itu ada wajah persetujuan atau penerimaan. Dalam hal ini, melibatkan usaha meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan pujian untuk orang lain. Selanjutnya ada asumsi teori face negotiation. Asumsi itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah identitas diri bersifat penting dalam interaksi interpersonal dan individu-individu dari berbagai kebudayaan melakukan negosiasi dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua itu pengelolaan konflik yang dijembatani wajah dan budaya. Yang terakhir, tindakan-tindakan tertentu dapat mengancam citra diri yang ditunjukkan individu atau wajah. Sumber kerangka kerja. Sumber kerangka kerja terdiri dari 3 aspek, yaitu restorasi wajah, penyelamatan wajah, dan tindakan mengancam. Ketiga aspek tersebut saling mempengaruhi satu sama lain. Lalu ada individualisme dan kolektivisme. Individualisme yaitu identitas dalam kurung aku atau merujuk pada kecenderungan orang untuk menonjolkan identitas individu di atas identitas kelompok. Kolektivisme. Kolektivisme yaitu identitas dalam kurung kita atau menilai yang menekankan pada kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. 5 gaya dari konflik. Pertama, avoiding, menghindari atau menjauhi keputusan. 2. Obliging, memuaskan kebutuhan orang lain. 3. Integrating, saling bertukar informasi yang akurat untuk memecahkan masalah bersama. 4. Compromising, menggunakan konsep memberi dan menerima untuk mencapai resolusi. Yang terakhir ada dominating, yaitu teguh dan mempertahankan pendapat demi kepentingan pribadi, menggunakan wewenang untuk menentukan keputusan. Selanjutnya, contoh dari face negotiation theory. Seperti yang kita tahu, KPK adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan masalah korupsi. Nah, ketika orang-orang yang memiliki kekuasaan diusut kasusnya dan ditangkap, sejatinya sama saja nanti akan menjatuhkan wibawa atau citra mereka. Oleh karenanya, orang-orang dalam lembaga melakukan face work tertentu. Dengan adanya face work ini, yang terjadi adalah proses lobby politik. Hasilnya, lembaga pemberantas tetap menjaga face atau citra mereka sebagai pihak yang berwenang menyelesaikan masalah korupsi dengan menangkap pelaku korupsi tersebut meskipun sebenarnya pelaku tersebut bukan induknya. Ini semua dilakukan dengan tujuan mempertahankan kekuasaan dan menjaga citra masing-masing pihak. Nah, maka inilah yang disebut dengan proses face negotiation. Dan yang terakhir adalah saran. Oleh karena itu, diharapkan setelah mempelajari face negotiation theory ini, kita dapat membangun serta melindungi wajah atau citra diri kita sebaik mungkin, sehingga dapat menyelesaikan berbagai masalah konflik kehidupan yang dilatar belakangi oleh kebudayaan yang berbeda-beda. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa didiskusikan dalam forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.